bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kembali lagi nih bersama Speedcast yang ditemani oleh aku Naila dan Kak Serlina. Nah, kali ini kita ditemani oleh seorang guru nih. Pasti kalian pada tahu dong siapa beliau ini. beliau belakangan ini lagi hits banget loh. Daripada lama-lama nih ya, please welcome Pak Danu. Halo. Hai. Pak Danu, gimana nih kabarnya? Gimana Pak, sehat juga? Saya. Ya. Alhamdulillah nih seperti yang kalian Alhamdulillah. lihat ya, bisa duduk di sini bersama kalian gitu. Terus ngapain? Ya, jadi kita di sini mau podcast nih mau sama Pak podcast. Danu. Oke. Tak kira suruh ngajari apa gitu ya. Oke. Ya, oke Pak. Daripada berlama-lama nih, kita langsung aja ya masuk pertanyaan yang pertama. Langsung ditakoni. Iya, Oke. iya. Siap, lanjut. Saya manut, Tis. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama, kapan pertama kali Pak Danung mengenal musik nih? Mengenal musik. Ya. Kenapa pertanyaannya itu? Karena kita penasaran gimana Pak Danung awalnya mengenal musik dan cara belajarnya Pak Danung. Oh gitu. Karena saya guru musik gitu. Iya. Saya mengenal musik sejak dalam kandungan. Hmm. Tapi mustahil juga nggak sih Kak Nail? Ya enggak dong. Ya enggak dong. Bener enggak? Iya sih. Bener enggak teman-teman? Benar. Iya kan? Jadi Iya, waktu iya. dikandung ibu saya, itu sudah mengenal musik. Oh, iya berarti. Salah satu musik yang saya kenal pertama kali adalah detak jantung ibu saya. Hmm. Itu kan ritme. Ya kan? Tik, tik, Iya. tik, tik. Setelah itu, detak jantung saya sendiri waktu masih dalam janin. Betul kan? Ya, betul, Iya, betul, betul. betul. Puas nggak jawabannya? Puas Oh, kok. puas. Bagus kok. Oke. Iya. Lanjut. Ya, Saya yang lanjut tanya aja, iya. atau kamu? Saya Oh, dong, kamu. saya Oke, dong, oke, saya lanjut, harusnya. lanjut. Ya. Lanjut ya yang pertanyaan yang kedua. Apa nih yang membuat Pak Danung tertarik memperdalam ilmu musik? Yang membuat saya tertarik memperdalam ilmu musik ya apa ya? Apa dong? Jadi gini, yang membuat saya tertarik memperdalam ilmu musik karena dulu waktu kecil itu saya memang lebih condong suka seni, ya suka semua seni sebenarnya, dari seni rupa, seni tari, seni musik, teater pun saya suka, cuma lebih condong ke musik. Jadi dulu waktu kecil ketika ada pentas atau pertunjukan apalah yang misalnya di bulan Agustus biasa ada rame-rame di kampung kan, nah itu saya tuh pasti nonton ketika ada pentas musiknya, entah itu hanya orang karaoke atau orang yang main alat musik atau kalau di sini biasa disebut organ tunggal lah ya. Itu saya pasti nonton dan mendekat ke orang yang mainin itu keyboardnya. Karena apa? Kepo, penasaran ya. Jadi itu yang membuat saya tertarik waktu kecil itu. Jadi ketika ada orang main musik, saya pasti mendekat, kepo. Itu yang dipencet apa sih? Terus kok bisa kayak gitu? Kok enak didengerin gitu? Enggak apa acak adut kayak gitu. Enak didengerin. Nah, mulai dari itu barulah saya pengen bisa kayak orang-orang yang saya tonton itu, ya kan? Saya pengen bisa terus belajar kayak gitu. Berarti awalnya Pak Danung tuh kepo ya sama musik. Iya jelas, karena manusia diciptakan untuk kepo. Lanjut pertanyaan yang ketiga ya Pak. Oh ya, ini. Iya, Oke, saya. siap. Waktu pertama sekali kenal dengan musik, apa alat musik yang pertama kali Pak Danung kuasai? Dan apa rasa waktu berhasil mainin lagu pertama kali? Alat musik yang pertama kali saya kuasai. Iya. Alat musik yang pertama kali saya kuasai itu, nah ini ada cerita sedikit ya. Jadi apa namanya, keyboard tapi keyboardan anak kecil dulu ya. Iya. Keyboard anak kecil, jadi bukan pianika ya. Kalau pianika kan pakai tiup. Jadi karena saya suka lihat orang manggung gitu kan, mainin itu keyboard, mainin drum, tapi dilalah itu di sekolah saya SD waktu itu ya, itu punya keyboard, tapi keyboard yang bukan keyboard beneran, masih dalam taraf keyboard untuk anak-anak lah ya. Nah itu saya belajar itu dulu. Tapi sebelum belajar itu saya sudah
pernah diajari oleh ayah saya itu membaca notasi angka ya. Jadi dibelikan buku-buku lagu wajib kayak gitu loh, yang isinya ada Indonesia Raya, Mas Pancasila dan lain sebagainya itu, tapi notasi angka. Nah itu saya pernah diajari dulu notasi angka itu. Jadi ini bacanya kayak gini, kalau belum kenal ya. Terus saya terapkan di alat musik yang punya sekolahan itu. Jadi saya nggak punya di rumah, nggak punya alat musik. Ininya pinjam punya sekolahan ya, tak mainin. Ya pertama pasti ada salah-salahnya ya, namanya belum bisa kan. Jadi masih 11 jari ini. Tut ini 11 jari ya. Kan kita jarinya 10 ya. Tapi saya pakai 11 jari itu. Waktu pertama kali nutul keyboard-keyboardan itu ya. Itu. Terus sempat setelah merasa agak bisa tuh pernah minta dibelikan pianika. Dulu yang ada di Skorjo itu salah satu toko lah ya. Yang ada di Skorjo, tokonya masih sekarang. Itu yang jualan. Tapi ya karena mungkin nggak tahu alasannya, berbagai pertimbangan ya tidak dibelikan karena harganya yang mahal gitu ya. Dan mungkin saya dianggap belum bisa mainin kayak gitu, nanti nggak mubazir kalau dibelikan. Itu salah satunya yang pertama kali saya kenal dan saya kuasai yaitu keyboardan. Dan itu belum main itu loh, belum bisa ngiringi loh, cuma nadanya aja. Misalnya ada lagu Indonesia Pusaka Sol Do Mi lah, cuma mainin itunya pakai 11 jari ini. 11 ya. jari. Jadi hanya melodinya waktu itu. Yang lain belum bisa. Udah ya Pak ya. Lagi nggak? Ada lagi. Oh lagi. Ya. Lanjut pertanyaan keempat aja Po. Oh lanjut. Iya, lanjut aja. Oke. Waktu Pak Danung belajar seni musik, apa ada yang membimbing atau belajar otodidak, les atau mungkin sekolah musik? Oke, untuk awal ya, pertama kali tadi sudah saya sampaikan ya. Untuk belajar musiknya lebih detailnya itu saya memang mempelajari sendiri. Tapi dasarnya tadi waktu SD saya pernah diajari oleh ayah saya baca notasi angka itu, dan guru SD kan bisa juga ya, guru SD juga mengajari ketika ada pelajaran menyanyi itu pasti diajari baca not angka. Nah itu dasarnya itu awal, tapi cuma diajari baca notnya saja. Tapi untuk mainkan alat musiknya ya latihan sendiri. Jadi latihan sendiri, saya ngembangin sendiri. Zaman itu kan bukan zamannya kalian kan. Kalau kalian kan sekarang banyak tuh buka sosmed, buka YouTube, tutorial banyak ya. Zaman saya nggak ada namanya tutorial YouTube belum diciptakan ya kan. HP aja belum ada ya. Waktu saya sekolah dasar itu HP itu belum ada. Mungkin sudah ada tapi di kota, kalau di sini belum ada. Jadi adanya kalkulator itu ada sejak dulu. Jadi lebih tepatnya untuk belajar musik lebih detailnya waktu sekolah dasar, terus SMP. Kalau SMP ada pelajarannya dulu. Jadi pertama kita latihan sendiri, terus pas SMP itu ada pelajaran seni musiknya. Terus saya waktu itu belum bisa. Terus saya minta dibelikan gitar yang murahan. Dulu saya masih ingat harganya cuma 75.000. Yaitu sekarang saya bilang itu gitar-gitaran ya, bukan gitar sayur lah, gitar-gitaran, bukan gitar yang beneran. Tapi karena saya pengen belajar ya udah dibeliin gitar yang seharga 75.000 itu, saya mau aja. Terus dilalah itu bahasa Indonesianya apa? Enggak apa-apa ya, campur ya. Dilalah teman-teman saya seangkatan yang SMP itu banyak yang sudah mahir main gitar. Jadi pas SMP selain diajari oleh guru saya masih mengajar juga di SMP saya. Sekarang jadi rekan kerja ya, karena sama-sama guru seni. Belajar minta diajarin teman. Jadi kalau kalian mungkin bahasanya pendidikan bahasa akademik tutor sebaya ya kan. Nah, itu. Tapi tidak dalam kondisi pas KPM ya, jam istirahat atau jam pulang sekolah itu kita biasanya nggak pulang dulu, terus masih nongkrong di sekolahan itu kan. Aku diajari gitu. Ya pertama cuma pegang aja, bener pegangnya aja udah seneng. Terus habis itu agak lancar nih ya, terus bisa ngiringin lagu ya, satu lagu itu udah rasanya luar biasa. Jadi sambil nyanyi sendiri, ngiringin sendiri itu memiliki kepuasan yang luar biasa bagi saya. Itu terus selanjutnya karena saya setelah SMP itu melanjutkannya tidak ke SMA tapi ke SMK,
kejuruan ya, tapi bukan di seni, kejuruannya di M juga, bukan di musik tapi di mesin ya, SMK mesin otomotif lebih tepatnya. Jadi di situ tidak ada pelajaran seni musik ya, tidak ada pelajaran seni musik, tapi waktu itu saya mengusulkan karena saya merasa suka seni ya, mengusulkan ke sekolah. Alhamdulillah di ACC itu, Pak, Mbok, sekolah ini mengadakan seperti ekstrakurikuler musik seperti itu. Nah, waktu itu ada jawaban dari pihak sekolah, lah kita kan belum punya alat, belum punya studio itu. Terus saya mengusulkan, kan bisa rental, Pak. Rental, jadi di studio orang gitu kan. Jadi akhirnya di ACC itu jadi rental juga, jadi nggak di sekolahan, sekolah nggak punya alat musik, nggak punya ruangan studio, jadi rental di ACC itu waktu saya masih kelas 1 SMK ya. Kalau dulu kan kelasnya kan nggak seperti sekarang ya, kalian 7, 8, 9, terus 10, 11, 12 kan. Nggak, kalau dulu saya kelas 6 SD, terus SMP itu 1, 2, 3, SMA atau SMK juga 1, 2, 3. Nah, kelas 1 SMK itu saya mengusulkan itu, akhirnya di ACC diadakan ekstrakurikuler di salah satu studio rental yang ada di Sukoharjo. Nah, jadi biayanya untuk rental ya dari sekolahan. Tapi kita tanggung jawab, saya dikasih tanggung jawab, tapi harus tanggung jawab, latihan benar-benar, nanti kalau ada event harus ikut. Gitu. Jadi kayak festival parade kan dulu sering ya, kalau pas bulan Agustus atau bulan apa itu di Munderan atau di GOR itu biasanya sering ada event-event parade band, festival band kayak gitu. Ya boleh, tapi seminggu sekali dengan batas waktu per minggu itu 2 jam rentalnya studio. Terus kalau ada event wajib ikut. Itu terutama yang event di lingkungan sekitar sekolah ya, Sukoharjonan aja gitu. Setelah itu baru sekolah yang lebih serius di seni musik. Cukup bagus lagi banget jawabannya. Oh gitu. Lanjut ya ke pertanyaan yang kelima nih. Apa sih yang akhirnya membuat Pak Danung mantap memilih jalur seni musik sebagai passion sekaligus profesi nih? Oh gitu. Yang membuat saya mantap, micin. Karena masakan tanpa micin kurang mantap. Iya, tidak finish. Ya, oke. Ya itu ya, dari menengok sejak saya kecil, ketika ada orang main musik, saya pasti kepo, saya pasti mendekat, saya pasti tertarik. Terus akhirnya saya menerjunkan diri ya di apa namanya dunia seni musik sampai kuliah seni musik ya. Tapi itu lika-likunya banyak ya. Sebelum masuk kuliah seni musik juga saya pernah intinya mengenyam pendidikan di tempat lain yang nggak cocok, karena memang dari hati pengennya seni musik tapi waktu itu belum bisa diterima. Terus saya berusaha terus ya, belajar piye carane ya, gimana caranya saya bisa diterima dengan apapun caranya, terutama cara yang baik ya, yang positif, yang halal, bukan cara yang negatif. Itu setelah diterima di universitas ya, yang jurusan seni musik, itu luar biasa. Saya memantapkan diri. Jadi 4 kali saya mencoba mau kuliah di jurusan seni musik. 4 kalinya itu yang berhasil. Jadi 1, 2, 3-nya game over duluan, gagal. Terus yang keempat itu saya nggak memprediksi mau daftar ya, itu karena sudah ya, mungkin kalian juga biasanya kalau apa jenenge bahasa Jawa ini mutung. Iya kan? Bahasa Jawanya mutung itu apa? Kecewa karena pernah daftar berkali-kali nggak bisa masuk ya. Ada yang pernah saya hampir masuk, yang ketiga itu hampir masuk tapi karena salah jalur terus cancel. Itu sudah bayar juga itu waktu itu. Nah, yang keempatnya ini saya cuma iseng. Ini kisah ya, semacam curhat ya. Saya sampaikan aja ke kalian. Jadi yang keempat ini saya iseng, sebenarnya nggak tahu kalau masih ada pendaftaran tuh ya. Jadi dulu saya sudah berada di Yogyakarta waktu itu, sudah kuliah juga tapi belum di musik. Terus tiba-tiba teman kos saya itu datang pinjam laptop. Mas, pinjam laptopnya dong. Oh, gue apa mas? Meh nilai. Oh ya oke. Nilai semesteran kayak gitu kan. Saya silakan. Terus saya iseng aja, mendadak. Memang
masih ada pendaftaran nggak masuk? Masih sampai tanggal ini, masih ada waktu tuh. Terus saya nggak izin orang tua tuh waktu pendaftaran keempat, nggak izin orang tua. Jadi waktu itu karena tanya teman itu ternyata masih ada pendaftaran jadwal. Terus saya memantapkan diri, nengok ATM dulu nih, masih ada uang nggak buat daftar ya kan? Nengok ATM dulu. Daftarannya saya searching di website, oh biayanya sekian. Saya searching, saya buka ATM, masih ada sisa, lumayan nih daripada tak buat jajannya nggak cetok ya, cuma nongkrong ngopi-ngopi doang sama teman-teman. Lebih baik iseng-iseng aja lah, 1 kali lagi lah ini maksimal saya buat daftar. Terus akhirnya tes kan, pasti dites. Daftar sudah, bayar pendaftaran sudah, terus tes seleksi, ada seleksi tulis sama praktek. Kalau tulis hampir semuanya itu bisa lolos lah ya kalau tulis, karena yang dipelajari atau soal-soalnya adalah soal-soal umum seperti soal-soal di SMA atau SMK. Nah yang praktek nih harus, karena di seni musik pasti ada tes prakteknya itu. Sudah nggak nyangka nih lulus nggak ya, berangkat aja lah, berangkat set. Waktu itu saya berangkat, masuk tes ke ujian, langsung ditanya sama dosen pengujinya di kampus, sudah pernah daftar sini tuh? Saya sangat mantap, sudah tahun kemarin. Saya jawab sudah. Lu kok nggak masuk? Ya nggak tahu, karena mungkin belum rezeki saya di tahun kemarin bisa masuk. Nah, ibu-ibu dosennya ya. Terus setelah itu kan ditanya itu, kok nggak masuk kemarin? Ya nggak tahu Bu, mungkin belum rezeki saya untuk masuk di tahun kemarin. Mungkin tahun ini Bu, kan gitu saya mantap. Oke, mau main apa? Basicnya bisa main alat musik apa? Saya bilang keyboard, karena belum tahu ya di kampus tuh harusnya kan piano yang besar itu ya, klasik itu. Di situ adanya piano itu, di kampus adanya piano yang klasik itu, piano upright sama baby grand piano. Jadi nggak ada keyboard ya, ada keyboard tapi kan di studio khusus untuk latihan band. Untuk di ruang uji itu hanya ada piano. Terus saya bilang piano bisa, coba praktekkan potongan lagu. Tapi saya langsung bilang, Bu, tapi kalau klasik saya belum bisa, karena saya nggak pernah kursus. Ya, saya nggak pernah kursus. Jadi hanya itu belajar otodidak dan plus dari guru SMP, dari teman-teman aja itu. Sama zaman itu belum ada YouTube dan lain-lain. Itu. Terus habis itu tes nih ya, udah saya mainin. Yang saya mainin adalah lagu, mungkin kalian tahu, lagunya Iwan Fals yang judulnya Ibu. Tahu? Ribuan kilo. Itu judulnya Ibu. Terus itu pertama main nadanya pakai sama akordnya pakai piano, itu belum sambil nyanyi. Terus ditanya lagi sama dosen pengujinya itu, oh bisa nyanyi nggak, bisa sambil nyanyi nggak? Ya insya Allah Bu, saya coba ya, dengan lagu yang sama nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, saya nyanyi deh itu. Ini lagunya Iwan Fals yang berjudul Ibu itu. Terus habis itu dosennya tuh setelah saya selesai ya mempraktekkan potongan lagu itu dengan nyanyi dan main piano, dosennya menatap saya dengan kayak optimis dulu. Jadi sambil bilang, suara kamu bagus, power kamu oke. Jadi ini kamu dengan ruangan segini kamu nyanyi seperti itu aja tanpa bantuan mikrofon, suaramu udah keras ya, keras dan pastinya nggak fals gitu ya, nggak fals. Moga-moga kamu lolos ya. Itu sudah di sini, wah ya, rasanya luar biasa. Iya Bu, matur nuwun, makasih. Saya izin pamit keluar ya, assalamualaikum kayak gitu kan, terus dipersilakan keluar. Terus ya itu walaupun dikatain seperti itu saya udah sumringah banget ya, udah mantep banget, tapi masih ada keraguan-raguan nih ya, 3 kali gagal kan. Ini yang keempat, masuk nggak ya, apalagi saya nggak izin sama orang tua tuh daftar itu karena iseng-iseng tadi itu ya. Terus akhirnya berjalannya waktu sampai di hari H pengumuman itu saya hampir 24 jam nggak tidur. Deg-degan? Iya pasti deg-degan. Jadi
informasinya dari kampus itu diumumkan pukul 00 ya. Pukul 00. Mulai pukul 00. Nah, itu. Dari sore saya nggak tidur kan, menunggu itu pukul 00. Pukul 00 tepat saya buka. Seperti biasa server Indonesia kalau online ya daring pasti banyak yang akses, lemot. Deg-degan lagi nih, nggak bisa dibuka websitenya. Aduh, laporannya apa? Kok laporan? Pengumumannya lulus nggak lulus. Sampai pagi. Ya ada temennya sih, teman kos juga. Ya sambil nongkrong di kos, sambil ngobrol-ngobrol sama gitaran itu ya, yang menemani sampai pagi. Itu sampai pagi nggak bisa dibuka itu. Sampai saya nyempetin pergi ke warnet sebentar, mbok menawa wifi saya kurang lancar nih ya kan, nunut ke warnet sebentar yang lebih cepat, akses tetap belum bisa dibuka. Habis itu pagi hari itu sekitar pukul 6 lebih sedikit lah, saya searching di sosmed. Waktu itu yang masih hits Facebook ya kan, bapak-bapak kan ya, bapak-bapak. Sosmed yang hits itu Facebook, Twitter masih ya, jadi X ya. Itu saya searching di sosmed tersebut ada postingan dari surat kabar yang ada di Yogyakarta. Jadi kayak kertas ini ya, ini difoto, diposting di Facebook. Isinya pengumuman itu. Tak downloadin satu persatu tuh, kan harus downloadnya satu-satu ya. Kalau langsung kan di Zoom kan nggak jelas tulisannya, harus di-download dulu, diunduh dulu satu persatu. Lembar pertama tak lihat, nggak ada nama saya. Kedua, nggak ada nama saya. Sampai yang terakhir baru tercantum nama saya. Percaya nggak percaya ya, ini konyol tapi saya lakukan. Yaitu sampai salto-salto di kamar kos tuh, saking girangnya sampai salto-salto, sampai ya seneng lah, bahagia kayak gitu. Itu kisah saya. Nah itulah yang membuat saya mantap. Saya teringat sampai meremes nih. Karena konyol memang. Yang saya lakukan konyol ya. Nggak nyangka itu loh. Dengan dasar iseng-iseng, nggak pamit orang tua, yang nggak izin kalau daftar itu, terus buka pengumuman, ya senengnya luar biasa gitu. Nah setelah lihat pengumuman itu saya lolos, barulah saya telepon orang tua itu, kan butuh biaya ya, mau masuk kan butuh. Nah itu intinya, saya kabarin orang tua saya pun sempat nggak percaya. Pak, saya terima nih, lo pun daftar gitu kan. Daftar Pak, lah kapan? Ya wis wingi kan gitu. Sudah kemarin. Terus jurusannya apa? Ya seni musik gitu. Ketompo. Sampai ditanya, nggo dukun ngendi? Ya, serius. Sampai ditanya, kowe nggo dukun ngendi kan, sampai enggak percaya lho. Wong ping 3 gagal kok iki iso ketompo kan. Ya nggak tahu, mungkin rezekinya ya. Nah, terus sing gue bayar pendaftaran ini yo sangu sing wingi sih tak gawe daftar gitu. Terus piye? Ya habis ini ya bayar kayak gitu kan, intinya bayar. Sekolah kan bayar. Oh, nah terus piye? Pak pindah gitu kan. Iya, saya mantapkan pindah gitu. Terus akhirnya ya karena orang tua saya juga mendukung sih waktu itu ya. Dukung ya piye carane dilakoni gawe anak. Ya udah, saya lanjutkan. Nah itu mantepnya karena tanggung jawab juga ya, orang tua sudah mendukung, sudah membiayai, tanggung jawab ya sampai sekarang. Mosok ditinggalkan nih, udah disekolahin di musik sampai lulus ya kan, mosok terus ditinggalkan malah cari pekerjaan yang lain kan. Ya gitu, itu yang buat saya mantap, tanggung jawab lainnya. Gitu. Oke, bisa dilanjut ya Pak? Ya lanjut, boleh. Lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Apa nih tantangan Pak Danung selama menjadi guru seni musik? Di sini? Iya. Di space apa? Iya. Tantangannya adalah kenal kamu. Enggak. Just kidding. Ya, oke. Tantangan guru seni musik ya yang saya hadapi selama saya mengajar. Saya nggak cuma di SMP ya. Dulu waktu kuliah saya pernah mengajar TK. Percaya nggak? TK. Lucu loh anak TK. Iya. Masuk kelas ya kan. Ayo latihan, main angklung dulu, saya ngajar angklung. Ayo latihan anak-anak. Masih rebutan makanan sama temennya.
habis rebutan nangis tuh ya, orang tuanya yang masuk kan, ditungguin ya kalau TK, ditungguin ibunya masuk melerai, nanti keluar lari-lari kayak gitu. Itu saya pernah mengajar TK, terus SD pernah, terus SMP ya, yang sampai sekarang SMP. Jadi yang saya sediakan yang SMP aja. Tantangan untuk mengajar di SMP seni musik pastinya itu karena apa ya, pelajaran seni musik itu di sekolah formal di Indonesia itu kebanyakan adalah dimulai dari SMP. Di SD nggak ada kan? Kamu pernah nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah iya. Jadi saya harus memulai dari nol. Sama seperti yang saya ngajar anak TK itu. Kan dari nol tuh, ya kan? Iya. Lari-lari. Ya sama, kamu lari-lari juga nggak di kelas? Oh enggak. Enggak, Pak? Oh enggak, tapi teriak-teriak ya? Iya kan? Iya. Nah, gitu. Jadi tantangan sebagai guru seni musik di SMP itu mengajarnya dari nol. Apalagi di daerah sini, di sekitar kita, yang mana lembaga pendidikan musik atau kursusan itu masih sangat-sangat jarang, ya kan? Ada pun 1-2, ya kan? Dan misalnya ada pun itu juga belum maksimal. Kadang masih gurunya atau pengajarnya itu hanya sebatas orang yang bisa main musik, tapi nggak bisa baca notasi, ya kan? Nggak tahu teorinya. Nah itu tantangannya itu. Jadi saya mengajar di SMP kelas 7 nih, saya kan diamanai sebagai guru kelas 7 kan, peralihan dari SD menuju SMP, dari kanak-kanak menuju remaja kan. Nah itu luar biasa kan. Jadi adaptasi dari anak-anak menuju remaja itu kan, kalian juga apa namanya kalau istilahnya puber ya. Pubertas. Itu kan emosinya luar biasa ya. Iya. Emosinya kadang dadakan menjotosi kancane ya gitu kan, atau jiwiti kancane iseng-iseng aja. Selain itu, nah dari nol materinya harus benar-benar dari nol. Padahal tantangannya, tuntutannya kalian harus bisa. Kalian harus lulus, ya kan? Iya. Harus lulus, harus bisa. Nilainya ya ada nilai minimalnya ya, tapi harus baik kan. Mosok pelajaran seni kok kadang ada orang yang seperti itu ya, bicara seperti itu. Pelajaran seni kok nilainya elek. Kan wong seni kuwi gampang. Banyak ada orang yang seperti itu. Seni itu kan gampang, main musik kayak nyanyi kan. Main gitar kayak ajar karo wong ngamen ning nggon perapatan kayak iso. Ada yang seperti itu, tapi ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Nah, tantangannya yaitu mengajar anak yang dari peralihan masa-masa SD ke SMP, dari nol lagi ya. Jadi merasa sampai saat ini saya mengajar sebenarnya belum begitu maksimal ya, ketika mendidik kalian biar bisa ya, hanya sharing-sharing ilmu dasar saja. Tapi kalau untuk yang lebih proper lagi itu saya masih merasa kesulitan, karena mungkin saya share materinya ini tapi kamu nangkapnya lain kayak gitu loh ya, nangkapnya lain. Nah itu tantangannya lah, salah satunya itu. Pak 1 atau 2? Terserah Pak Danung. Oh terserah. Ya itu aja deh, nanti kalau kebanyakan malah kelamaan gitu. Lanjut lagi ya Pak. Oke. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-7 ya Pak. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa yang ingin mengembangkan bakat musiknya? Pesan untuk siswa yang ingin apa semua siswa? Yang ingin aja. Yang ingin mengembangkan bakat musiknya, pesan untuk siswanya. Musik itu banyak orang bilang karena bakat seni ya, seni khususnya musik. Banyak orang bilang bisa karena sudah bakat sejak lahir. Tapi apakah tidak bisa dipelajari ketika tidak punya bakat? Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Kalau anak-anak minat di bidang seni, khususnya seni musik, satu pasti pesan yang pertama adalah disiplin. Disiplin itu pasti. Disiplin apa? Latihan. Ya, disiplin latihan wajib. Entah itu mau belajar nyanyi, vokal, entah itu belajar gitar, belajar piano, disiplin latihan wajib itu. Karena seni musik, semua seni itu hampir
dominan ke praktek. Ya, daripada teorinya. Mungkin kalau di persentase 75% praktek, 25%-nya teori. Nah, itu disiplin latihan. Kalau ibaratnya kamu buatlah latihanmu atau disiplin kamu latihan itu belajarmu seperti kamu makan. Kamu makan tiap hari, makan kan? Makan. Ya kan? Ya, makan. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. 3 kali lebih. 3 kali kadang lebih, ya kan? Iya. Tanpa disuruh kan? Tanpa. Iya. Ketika lapar, bahkan kadang nggak lapar, makan. Makan. Iya. Ya, buatlah latihanmu seperti itu. Tanpa ada yang nyuruh, ya, tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang ngopiak-opiak, latihan. Jadikan latihan sebagai kebutuhan, ya. Disiplinnya itu. Pak lah, kalau tidur gimana ya? Tidur aja. Istirahat, waktunya istirahat. Yang tahu kondisi fisik kita adalah kita sendiri, ya kan? Oh kok capek, ya istirahat. Oh kok enggak capek nih, daripada gabut, latihan kayak gitu. Daripada nongkrong sama temen nggak guna nih, latihan main gitar misalnya. Tapi latihannya jangan itu aja, upgrade. Apalagi zaman teknologi digital sekarang, kalian sangat dipermudah nih cari materi, cari tutorial di YouTube. Aktiflah, gunakanlah smartphone ini buat cari materi, buat bahan kalian belajar, ya. Jangan cuma buat gini aja, ya. Jadi cari materi melalui smartphone. Beli paketan biar guna gitu kan. Iya. Tidak buat chat dia aja gitu kan. Jadi ya tutorial main piano misalnya, main gitar misalnya, kayak gitu. Oke, terus tuh disiplin ya. Ini saya juga dulu pernah disampaikan, tapi dasarnya dari siapa saya nggak tahu. Jadi pernah disampaikan oleh dosen saya waktu itu. Orang musik mau terampil latihan minimal 8 jam per hari. Sehari 8 jam, padahal sehari itu total 24 jam ya. Berarti sepertiganya kan. 8 kali 3 24 kan. Iya. Sepertiga hari berarti. Terus nek kuliah piye, nek sekolah piye ya kan, terus istirahatnya piye, kan kayak gitu. Jadi itu bisa dibilang ibarat. Tapi kalau dipraktekkan beneran juga ada. Dulu teman saya yang mempraktekkan, teman seangkatan saya kuliah tuh mempraktekkan bener-bener 8 jam latihan. Ya mahir sih, bener mahir. Tapi dia kan terus kurang tidurnya, kurang istirahat. Jadi manage lah sesuai keseharian kalian. Misalnya nih bangun tidur pagi ya, udah ibadah, terus masih nunggu air misalnya sambil gitaran latihan, bisa kan? Berapa menit gitu, 15 menit, 20 menit, nanti taruh, terus mandi, berangkat sekolah, ya kan? Berangkat sekolah, terus nanti misalnya kalau gitarnya dibawa istirahat, gunakan tuh buat latihan, istirahat lagi, pelajaran lagi, pulang sekolah tuh, habis pulang, lepas ganti baju ya, makan, istirahat bentar, gabut nih latihan kayak gitu. Di manage. Malam misalnya kok ngelilir ya. Ngelilir itu terbangun di malam hari ya, terbangun di malam hari jam 12 ngelilir. Telat, kan biasanya kalau terbangun di malam hari kita bingung mau ngapain kan, mau tidur lagi juga susah ya kan. Ya udah tang atau main piano gitu kan bisa ya, bisa. Yang penting tetanggamu aman aja. Nanti jangan sampai rumahmu dibelang waktu ya kan. Berisik jam 12 saya pernah itu, tapi nggak di rumah, di kos ya, di kos. Makanya saya kalau di kos sedia headphone, jadi pas latihan pakai headphone, jadi yang dengar hanya saya sendiri kayak gitu. Itu disiplin. Kalau pengen berminat di musik wajib disiplin, nggak cuma musik, apapun seni yang kalian minati wajib disiplin. Cukup ya Pak? Ya. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi kita udah dengar nih jawaban dari Pak Danung. Langsung aja ya kita masuk ke sesi NGL. Pertanyaan pertama. Apa perasaan Pak Danung pas video kemarin viral? Video yang mana ya? Yang pas di upacara itu loh. Iya. Saya jadi pembina upacara. Iya. Emang viral? Viral dong. Oh, gitu. Tuh viewsnya banyak banget loh Pak. FYP. Iya FYP. Iya. Ya, perasaannya gimana ya? Ya sebenarnya B aja karena ya video kayak gitu kan. Tapi akhirnya banyak ya. Banyak apa? Banyak follower. Banyak follower.
Selain dari murid-murid saya, dari orang lain tuh loh yang nggak saya kenal tuh pada follow gitu kan, pada follow terus sampai di repost ya, di repost sama Temanggung Story kalau nggak salah. Temanggung Story itu DM saya tiba-tiba kan, tak bilang, Pak mau izin mau di repost di IG Temanggung Story boleh nggak? Wow, sangat boleh sekali kan, sangat boleh sekali ya. Artinya dari postingan saya tersebut yang nyanyi lagu tradisional atau lagu Jawa ketika saya menjadi pembina upacara itu kan saya iseng sih sebenarnya, kan belum pernah ya di upacara kok pembinanya nyanyi kan kayak gitu. Biasanya kan ngasih motivasi kan, ngasih motivasi terus ngasih ngoreksi petugas upacara gitu kan. Itu menurut saya kan udah terlalu mainstream ya. Kebetulan waktu itu upacara apa ya, peringatan apa ya? Oh, hari jadi Kabupaten Kendal, ya kan? Hari jadi Kabupaten Kendal itu saya cerita tentang sejarah Kendal kan, diakhiri dengan nyanyi itu. Dan anak-anak peserta upacara tak ajak kan itu kan, sangat antusias sekali. Terus ada yang video. Oke, jadi iseng-iseng kan saya posting di TikTok itu videonya. Terus tiba-tiba ya nggak tiba-tiba ding ya. dalam sehari 12 jam lah, 12 jam setelah postingan saya terposting di TikTok itu notif yang masuk banyak sekali nih di TikTok saya ya, yang like lah, yang komen lah, yang repost, yang follow juga. Yang saya suka itu ya, yang follow. Jadi ini buka-buka aja akun TikTok saya tuh sebelum itu followernya hanya sekitar 600. Dalam 12 jam tambah 600. Jadi 1.200-an. Banyak banget ya Pak? Iya. Banyak banget ternyata. Ada dari murid-murid ya yang saya kenal, ada juga yang nggak saya kenal nih siapa yang follow kan nggak tahu. Apalagi saya tuh sebenarnya belum begitu familiar dengan sosial media TikTok ya. Tadinya saya nggak tahu tuh FYP itu apa sih, nggak tahu ya. FYP itu apa, terus misalnya ada repost tuh saya belum tahu ya karena itu postingan itu ya viral, terus ada yang DM mau repost di sosmednya dia, terus di sosmed yang lain Instagram itu ada yang lintas sosmed ya itu, terus ya itu yang pasti kalau perasaannya gumun terkejut. Jadi kok yo bisa gitu loh, maksudnya viral. Saya nggak nyangka kalau viral terus banyak yang follow 600 loh dalam 12 jam ya, selama 12 jam tuh 600. Dan sampai hari ini ya sudah berapa minggu, berarti bulan apa itu, bulan Juli ya, bulan Juli sampai sekarang Oktober masih ada yang sering like video itu, masih ada yang repost video itu. Dia juga gumun, itu tambah gumun. Loh, ki wong wingi ning ndi kok ndeloke lagi nembe kan kayak gitu. Itu lagu yang saya di video kudu nyanyi iki. Silakan nyanyi aja Pak, enggak apa-apa. Sebenarnya itu saya sih iseng-iseng tapi juga memanfaatkan momen ya, karena di sekitar kita tuh baru ngehits yang namanya kesenian tari warok kan. Tari warok yang adaptasi dari Jawa Timur tapi diadaptasi ke sini ya, daerah Kendal dan Temanggungan. Itu ada sebuah lagu yang kalimatnya atau syairnya menggunakan bahasa Jawa. Cluenya adalah kidul kae opo. Nah itu kalau ada orang yang nyanyi itu hanya cluenya aja, pasti anak-anak itu sudah bisa tahu lanjutannya apa dan saut menyaut. Jadi canon saling saut menyautan itu canon. Itu kayak opo manuk baladewa pakanane opo onde Jawa, kayak gitu itu pasti ada yang nyaut. Bahkan saya di kelas juga pernah buat video itu waktu mau pulang itu anak-anak ya nyanyi iki jajal ngerti pora gitu, tahu enggak gitu. Saya saut aja gitu kayak apa, pada nyaut tuh pada tahu semua. Itu juga pernah saya posting juga di sosmed. Dan yang keduanya yang pas upacara itu gitu perasaannya. Next specially. Oke ya Pak, kita lanjut ke sesi MGL yang kedua ya. Waktu kecil pernah nggak sih Pak kebayang mau jadi guru?
kalau mau jadi gurunya dengan guru pekerjaan yang sekarang itu tidak terbayang. Tapi pastinya kalau jadi pendidik atau pengajar ya, karena saya pasti akan menyadari akan menjadi orang tua, minimal kan mendidik anak saya kan gitu. Tapi kalau pekerjaannya guru nggak terbayang. Walaupun orang tua saya guru, ya, walaupun orang tua saya guru, tapi dulu nggak terbayang dan sempat nggak pengen jadi guru, jadi pengen pengen jadi pendidik yang tidak di sekolah gitu loh, maksudnya kayak di sanggar atau di tempat kursus atau les-lesan, itu pengennya dulu. Jadi nek di sekolahan tuh sempat nggak pengen, walaupun ayah saya guru gitu. Gitu ya, Pak. Lanjut ya Pak, ini pertanyaannya agak kocak nih. Apa? Kenapa kumisnya Pak Danung selalu melengkung ke atas? Iya. Sebenarnya nggak selalu ini saya bentuk kok. Ya, karena gini, dulu saya nggak punya kumis kan. Ketika tumbuh kumis hanya sebelah nih. Maksudnya di tengah-tengah nggak ada. Ya kan? Ya biar apa ya? Biar karakter aja. Biar anak tahu loh kalau dari jauh tuh, oh kayak Pak Danung. Ciri khas Ciri Pak khas Danung. ya, betul, ciri khas. Jadi ini nggak dibentuk ya, turun bisa, naik juga bisa. Gitu. Oke. Lanjut Mbak Sally. Pak, pas ngajar itu biasanya kan ada momen-momen lucu gitu ya, pas anak-anaknya juga. Lah, apa itu Pak momen lucu pas ngajar Bapak gitu? Pas saya ngajar di kelas, Iya, pas momen ngajar di lucunya, Iya. momen lucunya ya kadang ada anak itu yang jawab pertanyaan saya atau mempraktekkan itu dengan gimana ya? Tak suruh gini tapi dia malah prakteknya Gitu, yang lain gitu yang lain, kan. ya. Yang lain ya. Kadang di kelas terus saya tuh kalau di kelas ngajarnya seneng bercanda ya, seneng guyon, jadi nggak serius-serius amat. Kalau serius banget nanti anak siswa itu pada takut ya kan, grogi dan lain sebagainya. Saya biasanya kalau pas wayai serius ya serius, tapi kalau pas guyon ya ayo kita guyon, nggak apa-apa. Bahkan nyanyi-nyanyi di kelas, bahkan sambil buat konten di kelas nggak apa-apa, kayak gitu. Lucunya ya itu di situ. Oke. Nah, ini NGL-nya juga udah selesai nih. Ya gitu. Enggak lagi. Udah selesai. Udah totally done. Terus ngapain? Iya. Makan mie ayam. Oke, mungkin karena teman-teman juga udah bosen ya lihat kita, karena mungkin durasinya juga cukup lama. Iya. The best berarti ya. Iya, best banget. best banget. Jadi gimana Record. aja kalau kita pamit nih, Iya, Mbak pamit Sher? aja ya, Kak. Siap. Tapi sebelum kita pamit, coba dong Pak Danung kasih motivasi nih buat siswa-siswa atau siapapun itu yang menonton. Khususnya tentang apa? Ya, Global atau khusus nih? global mungkin bisa. Global ya. Iya. Oke. Untuk siswa-siswa saya, murid-murid saya, termasuk kalian berdua nih ya. Oke. Motivasinya adalah ya, ketika kamu punya keinginan, ya, terutama yang positif loh ya, jangan yang negatif. Ketika kamu punya keinginan, gapailah keinginan itu, ya. Tujuanmu itu di titik dulu ya. Titik tujuanmu, titik, ya kan? Di titik, pastikan titik itu tepat, baru titik itu kamu laksanakan jalan menuju titik itu, berusaha dengan semaksimal mungkin ya, terutama dengan usaha-usaha dengan jalan yang baik, jangan jalan yang negatif, jangan jelek, jangan ikut-ikutan yang sedang viral, mungkin yang jelek-jelek ya, yang bagus-bagus, titik gapailah itu. Oke guys, mungkin segini aja dari kita ya. Mungkin kalian juga udah bosen lihat muka kita. Jadi terima kasih sudah menonton. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah.